ngabsen. Di screen aja, ya. Dilaporkan saya yang belum bergabung. Ya. Halo, Kosma. Satunya siapa? Rini ya, sama Jelita. Baik, Bapak. Iya, Kiai. Nah, nanti yang terakhir di screen lagi, tapi untuk ke fakultas, termasuk RPS-nya ya, laporan. Kalau saya ini hanya yang belum bergabung, gitu aja. Nama ini, dah gitu aja. Nanti, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 70 yang belum, tadi semuanya berapa nih? 80 berapa? 83. 83 ya, masing-masing. Kalau untuk rata-rata masing-masing belum bergabung 6 orang. Oke, dah. Sudah nerima bukunya semuanya, Neng? Ada yang belum, Pak? Belum, Pak. Belum ya, ditunggu kalau gitu. Oke, sudah kita kirim. Tunggu. Oke. Kalau begitu begini, saya ulangi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahwa kita harus paham betul, mengerti, atau memahamkan kepada masyarakat. Jangan sampai Al-Quran itu diturunkan dengan bacaannya hafaz. Enggak benar itu. Ya. Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan. Ingat-ingat. Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan, tidak dalam satu macam bacaan. Kalau tidak dalam satu macam bacaan itu penjelasannya dari mana? Dari hadis Rasulullah. Salah satunya hadis adalah unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Bahwa Al-Quran itu diturunkan bacaannya dengan 7 huruf, sab'atu ahruf. Nah, sab'atu ahruf ini ya macam-macam bacaan itu tadi ringkasnya. Al-Quran diturunkan sab'atu ahruf. Apa arti ringkasnya? Diturunkan dengan macam-macam bacaan. Karena sab'atu ahruf itu mengingat makna bahasa, makna lugawinya macam-macam, berarti mempunyai makna lebih dari satu yang namanya al-mustarok al-hadis, sebuah lafaz yang punya banyak makna. Maka dari itu ketika hadis ini dicocokkan ya, dicocokkan dengan fakta di lapangan bahwa Al-Quran itu macam-macam bacaan, di fakta di lapangan bahwa bacaan Al-Quran yang macam-macam bacaan di dalam fakta lapangan, maka macam-macam bacaannya itu ya dimaknai yang menurut Abu Fadl Ar-Razi, coba di bukunya kalau Anda bisa melihat halaman 3. Halo, di buku Kaidah Qiraat 7 halaman 3 semuanya dilihat. Iya, arti sab'atu ahruf ada enggak? Yang sudah nerima? Ya, Pak. Nah, itu dibaca yang ringkasnya bahwa arti sab'atu ahruf ya, menurut Abu Fadl Ar-Razi dimaknai macam-macam bacaan. Macam-macam bacaannya adalah bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Saya ulangi, macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan, yaitu perbedaan dalam bentuk Isim. Oke. Dalam bentuk lagi 2. Fiil. 3. Tidak keluar dari dalam bentuk Fiil. 4. Tidak akan keluar dari perbedaan bentuk Nafis atau sudah. tambahan dan
5. Perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir. Perbedaan dalam bentuk tabdil, mengganti, ya. Ada khairu minha, ada khairu minhuma, ada wa tawakkal ala Allah, ada fa tawakkal ala Allah. Wala ya khofu uqbah adalah ada fala ya khofu uqbah. Yang terakhir tidak akan keluar dari bentuk Dialek. dialek atau lahja. Nah, berarti dialek atau lahja ini adalah salah satu dari 7 wajah perbedaan. Oke, bukan segala-galanya. Kita bahasain bangsa Indonesia biasanya. Oh, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Iya, boleh. Itu memang ada. Karena Sab'atu Aruf itu menurut As-Suyuti, ya, di dalam kitab Al-Itqan, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan Sab'atu Ajuh atau Sab'atu Ahruf, itu adalah diantaranya tidak kurang dari 40 pendapat para ulama mencoba untuk menafsirkan apa arti Sab'atu Ahruf dalam hadis tersebut. Tidak kurang dari 40 pendapat. Di antara pendapat itu adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek, 7 bahasa. Nah, tuh 7 lahjah. Bahkan ada yang 7 perintah, ada yang qiraat sab'ah dan lain sebagainya. Tidak kurang dari 40 pendapat. Maka pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, adalah pendapatnya Abu Fadl Ar-Razi yang baru kita sebutkan tadi. Oke. Jadi sekali lagi jangan sampai ya macam-macam bacaan itu tadi adalah hanya masalah dialek. Bukan wadduha wa madduhi aja. Bukan fil ardi dengan fil ardi atau fil ardi, bukan. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Itu enggak ada urusan dengan dialek, Neng. Halo. Wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada bacaan yang lain dari Allah melalui Jibril juga, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, tuh. Itu dalam bentuk ihram, enggak ada urusan dengan dialek, Neng. Ya. Walladzina hum li amanatihim, ada bacaan yang lain yang dari Allah melalui Jibril pada Rasulullah, walladzina hum li amanatihim, ada jamak mufrad, ya toh, bentuk isim itu. Enggak ada urusan dengan dialek itu, ya. Bima kanu yaktibun, makanu yukatibun, enggak ada urusan dialek. Wa ma yaqtaun wa ma yuqadun, enggak ada urusan dengan dialek. Ya, itu harus paham. Sekarang saya ulangi lagi. Jangan sampai kita itu mengira kalau Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sam'ah. Enggak. Qiraat sam'ah itu lahir, muncul kapan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Istilah qiraat sam'ah itu muncul kapan, Neng? Ayo. Ayo. Gak ada yang ingat. Setelah 3 abad Al-Quran diturunkan. Siapa ini? Nur Syifa, Pak. Nur Syifa. Setelah 3 abad. Oleh siapa, Neng? Oleh Imam Ibnu Mujahid. Ya, oke. Anda dapat 1 poin. Meter berapa ini? Kelas apa? 6D, Pak. 6D. Siapa Kosmanya? Rini, Pak, lagi digantiin sama Rahmi. Ya, Rahmi, tolong dicatat ini. Dapat poin. Sangat mempengaruhi UAS. Ingat-ingat. Ada poin waktu kuliah sangat mempengaruhi UAS. Makanya Anda kalau nggak fokus, nggak akan dapat apa-apa nanti. Ya, oke.
Jadi istilah qiraat sab'ah itu baru ada 3 abad kemudian. 300 tahun kemudian setelah Al-Quran diturunkan, Neng. Jadi jangan sampai Al-Quran diturunkan dengan bacaannya orang yang 300 tahun yang akan datang baru lahir. Tidak ada itu. Gimana? Terus, nah ini saya ulangi lagi. Apa yang diajarkan, yang ditempuh oleh Imam Ibnu Mujahid, qiraat sab'ah yang hanya mengambil 7 imam. Terus perawinya banyak. Perawi dari imam itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang lebih. Bukan 2-2. Nah, ketika dalam perjalanan, nah ini saya ulangi lagi, ya. Qiraatnya Imam Sab'ah atau qiraat 7-nya Imam Ibnu Mujahid ini, ya, sampai tahun ke-5 Hijriah. Halo? Abad 3 sampai 5 Hijriah. Sekitar 150 tahun sampai 200 tahun kemudian. Baru perawi dari imam itu yang asalnya 3, 4, ada yang 5, disederhanakan diambil 2-2 setiap imam. Yang menjadi seperti kita selama ini. Nafi perawinya Qalun Wares, Ibnu Katsir Al-Bazi kumpul. Terus Abu Amr Adu Azud dan seterusnya. Itu yang mempelopori adalah Abu Amr Ad-Dani. Halo. Tahun ke-5 Hijriah. Oke. Dan menulis kitab At-Taisir. Maka mulai berarti tahun 1100-an ya, atau tahun 1000-an ya, tahun 1000 lebih dikit, mulai tahun 1000 Masehi, itu pembelajaran qiraat sab'ah ala model yang diajarkan ya dan dimasyarakatkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Taisir. Jadi orang belajar akhirnya belajar qiraat sab'ah itu bukan pola yang dilahirkan idenya oleh Imam Ibnu Mujahid, tapi ganti karena apa? Makin mudah dipahami, karena lebih mudah tentu peminatnya lebih banyak kan. Nah, kalau sulit kan orang gitu, aduh sulit ini. Nah, maka kan ya, dia 2-2 masing-masing. Nah, jadi orang udah pindah pada waktu itu ya abad ke Abu Amr Ad-Dani itu berarti abad 5 Hijriah. Orang pindah pola belajarnya ala Imam Abu Amr Ad-Dani. Meninggalkan pola yang diajarkan sistem ya qiraat sab'ahnya Imam Ibnu Mujahid. Oke, berjalan. 100 tahun kemudian muridnya Imam Abu Amr Ad-Dani namanya Imam As-Shatibi. Itu dia ya belajar kayak itu tadi. Karena tertarik tapi masih banyak kesulitan ini ya. Di antaranya karena baca imam banyak perawi nah, dari awal Quran sampai akhir Al-Quran. Akhirnya apa? Imam As-Shatibi itu menyadur kitab At-Taisir yang asalnya tidak berbentuk nadzoman, tidak berbentuk syair atau bait, dinazomkan, disairkan, dibaitkan oleh Imam As-Shatibi dari kitab At-Taisir ini. Nah, ini kejadian pada apa? Abad 6 Hijriah. Halo. Jadi persis apa yang diajarkan oleh Imam Mas'ud, tapi pola belajarannya itu dinazomkan. Sehingga kalau hafal nazoman, dan saya dulu Ustaz Asin ketika belajar di Timur Tengah itu harus menghafal bait Syatibiyah. Halo. Betulnya kalian juga iya, tapi karena masih ada yang menghafal, itu syaratnya waktu kita belajar dulu harus sudah hafal Al-Quran 30 juz. Karena supaya waktu menghafal itu udah nggak beban lagi dengan hafalan Al-Quran. Nah, kalian itu masih menghafal. Nggak tega saya mau mewajibkan kalian itu. Al-Quran saya masih dodoran, dan alhamdulillah berhasil aja, udah alhamdulillah. Terus kalian harus belajar qiraat sab'ah, terus harus menghafal bait
Al-Tibiyah yang jumlahnya 1172. Nggak tega. Bukan nggak mau. Nah, ya. Nah, ini Imam Asyatibi, pola pembelajaran Imam Asyatibi yang asalnya menurut Torik apa? Ibnu Mujahid ditinggalkan abad kelima menjadi Torik Qiraah menurut Torik Imam Abu Amr Ad-Dani di kitab At-Taisir. Pindah lagi abad ke-6 ya, Qiraah apa? Menurut Torik Asyatibiyah. Halo. Nah, dari sini makin populer karena lebih mudah memahaminya, mempraktekkan dalam memasukkan pada ayat-ayat. Karena di sana di bait-baitnya itu terdapat rumus-rumus Syatibiyah. Nah, itu jalan terus sampai kira-kira 200 tahun kemudian, ya, pada abad ke-7 sampai 8 Hijriah. Ya, itu pada masa apa? Imam Ibnu Jazari. Halo, Jazari. Imam Ibnu Jazari. Jazari. tahun kapan? Hijriahnya kapan? Masehinya kapan? Halo. 833 Kiai. Hijriah apa Masehi? Hijriah. Masehinya Hah? 1429. 1429. 429. Abad ke-14 dong berarti ya. Iya toh? Ke-14 Masehi 1400 tahun lah kita bulatkan aja gitu. Jadi setelah 200 tahun kemudian lahirlah namanya Ibnu Jazari. Dia ya tahu kalau yang terbukukan orang minat itu hanya qiraat sam'ah. Padahal qiraat-qiraat yang lain dari ulama-ulama besar pada waktu itu masih dikaji. Tapi masih tinggal jarang-jarang. Belum terbukukan. Masih di pribadi-pribadi ulama-ulama besar dari berbagai kota besar Islam pada waktu itu. Maka akhirnya dihimpunlah qiraat-qiraat yang mutawatirah ya dari berbagai kota besar Islam pada waktu itu. Akhirnya dia ya menyebut istilah qiraat 10. Halo. Qiraat 10 itu berarti 7 imam yang sudah masyhur, berarti dia juga belajar Imam Asyatibi juga itu, di Imam Jazari itu. Nah, dari hasil berkelana dan mencari ilmu dari qiraat dari berbagai ulama besar di berbagai kota, maka akhirnya dihimpunlah menjadi qiraat 10 ditambah imam qiraat yang 7 itu ditambah dengan 3 imam namanya Abu Ja'far, Yakub dan Kholaf, masing-masing ya dua perawi. Nah, menjadilah ilmu qiraat 10 yang biasa disebut al-qiraat al-ashr al-kubra di dalam kitab An-Nasr fil Qiraatil Ashr. Karena An-Nasr fil Qiraatil Ashr itu bentuknya bukan bait. Nah, akhirnya oleh Imam Jazari supaya pola pembelajarannya itu lebih mudah, orang banyak tertarik mengkajinya, maka An-Nasr fil Qiraatil Ashr itu dinazomkan sendiri oleh Imam Jazari yang biasa disebut nazoman Thayyibatun Nasr. Halo, masih Imam Jazari. Tapi ya rupanya keberhasilan mengajarkan itu kan dari peminatnya juga. Dia nyusun suatu buku, tapi nggak ada peminatnya yang mempelajari, kan namanya ya kurang berhasil. Akhirnya apa? Keberhasilan apa yang ditempuh oleh Imam Syatibi dan tentunya dengan murid-muridnya karena perjalanannya sudah 200 tahun lebih. Itu rupanya minat orang ya mempelajari, mengkaji macam-macam bacaan Al-Quran itu masih ya lebih populer apa yang ditempuh oleh Imam Asyatibi.
polanya. Maka akhirnya dalam perjalanannya Imam Ibnu Jazari, wah itu pembelajaran ala yang saya tawarkan kira 10 itu peminatnya jarang, kan memang sulit ya, jarang. Sudah jarang pun nggak ada yang selesai, jarang yang selesai. Maka akhirnya Imam Ibnu Jazari apa? Nulis lagi kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Itu hanya memuat 3 imam penyempurna imam 7. Al-Mutammimah li qiraatis sab'ah. Ya, yaitu di dalam kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah akhirnya menjadi 7 tambah 3 menjadi 10. Ya, ya. Qiraat 10 al-qiraat al-asr. Kalau yang ini 3 ya 7 ya, menurut Thorik Asyatibiyah, terus 3 menurut Thorik Ad-Durrah, qiraat 10 biasa disebut al-qiraat al-asr as-sughra. Tapi kalau an-nasr fil qiraatil asr atau thayyibatun nasr baitnya itu biasa disebut al-qiraat al-asr al-kubra. Halo, al-kubra. Saya sudah saya katakan minggu yang lalu, saya produk qiraat 10-nya Imam Asy-Syatibi plus 3 imam Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Berarti alhamdulillah biidznillah saya belajar dulu al-qiraat al-asr as-sughra. Nah, oke. Itu tadi Anda harus tahu. Nah, setelah pasca Ibnul Jazari itu pembelajaran, itu masa keemasan penulisan, ya, penulisan masa penulisan qiraat macam-macam bacaan Al-Quran dan pembelajaran. Tapi pasca Ibnul Jazari berarti setelah tahun 1400 Masehi, ya, seiring juga dengan kemunduran Islam, mulai Barat mulai tumbuh Renaissance, ya, masa Renaissance, terus masuk masa industri, ya, terus masuk masa teknologi di dunia yang dipelopori oleh Barat. Jadi dulunya itu yang pelopori dunia itu ya Islam selama selama hampir berapa ratus tahun ya, dimulai abad ke-8 Masehi, mulai Imam Asy-Syatibi, Imam Syafi'i segala itu kan sekitar itu. Ya, kemajuan Islam di atas ya, di dunia ini yang paling maju adalah di Islam. Nah, maka dari itu abad ke-8 Masehi sampai 1400. Dari kejayaan keemasan Islam. Keemasan Islam itu selama 600 tahun. Nah, ini supaya tahu kita. 600 tahun baru mulai tahun 1500 mulai tenggelam, dunia Islam mulai dijajah oleh Barat dan lain sebagainya. Kesultanan Islam, kekhilafan mulai runtuh satu-satu. Akhirnya ya sekarang kenyataannya dunia Islam itu kemajuannya di bawah Barat. Padahal Barat itu maju itu ya dari Islam juga dulu. Orang-orang Barat banyak yang belajar di Islam. Nah, mereka pulang bukan membawa iman, tapi hanya peradaban aja dibawa ke Barat, yang akhirnya Barat muncul zaman Renaissance, zaman pencerahan yang asalnya di dunia Barat itu yang menguasai segala-galanya peradaban itu dari gereja, pihak gereja. Tapi akhirnya setelah dapat ilmu dari timur, dari Islam, maka mereka membawa bahwa bukan gereja-gereja akhirnya tidak berfungsi, akhirnya menjadi negara masing-masing yang menguasai peradaban. Nah, ini tadi apa? Qiraat 10 ya. Setelah qiraat 10, setelah pasca Imam Ibnu Jazari, itu sebagaimana juga ilmu-ilmu keislaman yang lain mulai mundur atau minimal stagnan.
tidak tambah, tidak kurang, sampailah seperti yang saya jelaskan pada pertemuan perdana kuliah qiraat ini, yaitu kalau di Indonesia dengan kedatangannya Kiai Munawir dan kawan-kawan ke Indonesia pada waktu setelah kemerdekaan dulu Indonesia, maka mendirikan Kiai Munawir dengan pesantren KPA-nya yang muridnya yang bisa meneruskan adalah Kiai Arwani Kudus. Terus itu ya masih hidup di pesantren tertentu, ya utamanya di yang penerus Kiai Munawir adalah Kiai Arwani, dan sampai tahun 70 dengan berdirinya PT IGI mendatangkan Syekh dari Mesir, pertama Syekh Said Sarif, yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Abdul Hatim, itu dikontrak oleh PT-IGI dan IGI sampai tahun 80. Tahun 80 mereka pulang, kosong selama setahun, alhamdulillah biidznillah datanglah yang ngomong di depan kalian ini. Yang asalnya yang ngajar hidungnya mancung, sekarang mancungnya ke dalam. Nah, oke. Dari situ banyak mengalami kendala-kendala, di antaranya adalah karena orang belajar qiraat sama itu harus sudah hafal Al-Quran 30 juz, harus menghafal bait Satibiyah yang jumlahnya 1172, ditambah harus ya banyak pertemuan, harus tiap hari. Nah, di samping itu dia harus, karena kitab-kitabnya semuanya kitab kuning, harus bisa membaca kitab kuning. Tapi untuk menyiasati ya, maka supaya orang Indonesia bisa cepat, karena banyak mahasiswa-mahasiswa atau orang Indonesia secara umum jarang yang menguasai kitab gundul atau kitab kuning. Maka alhamdulillah, bismillah, saya usahakan untuk bikin terjemah bait Satibiyah yang biasa disebut di situ kaidah qiraat 7 yang merah. Sudah pada terima ya, kecuali yang bagian. Halo. Sudah, Bapak. Ya, oke. Nanti kalau minggu depan belum ngomong ya, nanti kita cek. Nanti bilang sama si pospanya, ini yang belum terima. Nah, nanti kita cek di di jasa pengiriman di kantornya. Oke. Nah, dari kaidah qiraat 7 itu kita menyadur dari berbagai syarah kitab Satibiyah. Minimal 5 kitab itu saya bikin, Neng. Kita baca semuanya, kita ambil plus minusnya dari syarah tersebut, yang kurang kita tambahi, selain itu kita explore, kita tuangkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini pertama ya yang menulis syarah Satibiyah di Indonesia, lahir dari rahim iki, Neng. Terus tidak elok Anda tidak tahu ini, ditanya orang luar aja pada ingin memiliki ini ya, buku ini, terus ada orang dalam terus gak tahu, ditanya malah ganti nanya. Yuk, ya lucu ya. Nah, ini insya Allah ya, ini walaupun belum selesai itu, yang saya terjemah, saya tuangkan dari berbagai kitab-kitab syarah Satibiyah, ya sekitar 5 sampai 6 tadi. Ya, ini baru selesai, yang Anda terima itu baru 3/4 saya terjemahkan. Kurang 1/4 ya. Ini masih saya teruskan karena waktu saya itu sangat terbatas. Doakan mudah-mudahan bisa selesai. Ya, kurang 1/4 itu ya. Terus sekarang ya, ini tadi pasca Ibnu Jazari. Tolong, Neng, dibuka halaman 11. Udah ketemu? Sudah, Bapak. Oke. Sekarang saya tanya. Tolong Imam 7 berikut perawi. Ya. Saya tunjuk aja. Naswa. Ya. Dengan hafalan, Neng. Imam 7 berikut perawi.
Ayo dimunculkan gambarnya. Ada enggak Naswa? Khonifah. Ayo, silakan. Imam 7 berikut perawi. Sebutkan, Neng. Nggak nyambung ya ini. Karimah. Halo. Imam 7 berikut perawi, Neng. Sebutkan. Dengar nggak? Halo, Pak. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Ya, ayo sebutkan. Nafi, Qaun, Ibnu Katsir. Maaf, Pak. Kalau Imam 7-nya Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah. Berikut perawi ya, Neng. Nafi, Qaun, Warosh, Ibnu Katsir, Al-Bazi Kunbul, Abu Amr, Ad-Duri Susi, Ibnu Amir, Imam Ibnu Zakwan. Oke, Mia. Asim. Sebutkan, Neng. Ganti, Neng. Mia. Dia Kiai. Ya, Selanjutnya, Imam 7 perawi. Cepat. selanjutnya Asim, perawinya Syu'bah, Nah, Hafs, kemudian dari awal lagi. Nafi, Qalun, Warash, Ibnu Katsir, Al-Bahzi, Kunbul, kemudian Abu Amr, Ad-Duri Asusi, kemudian Ibnu Amir, Hisham, Ibnu Dakwan, Asim, Syu'bah, Hafs, kemudian Hamzah, Khalad, terakhir Al-Kisai, Abul Harith, Duril Kisai. Oke, dapat poin separuh, setengah. Tolong ini dari Mia dari mana? Dari kelas mana? IATC, Kiai. 6C. Osmannya siapa? Osmannya siapa? Jelita, Kiai. Halo, cerita ada nggak? Ada, Kiai. Tolong dicatat ini dapat poin separuh, setengah. Baik, Kiai. Poin waktu belajar, waktu kuliah ini sangat mempengaruhi nilai di UAS, Neng. Nah, oke, nanti dilaporkan, Neng, setiap kosma ini yang dapat poin-poin ini ada baru jumlahnya ada berapa. Nah, nanti sebelum UAS dilaporkan saya supaya waktu ngasih nilai itu ya kita masukkan. Dah, oke. Sekarang yang Imam 7 ya. Imam 7 ya sekarang sudah ingat kembali ya. Imam 7 itu Nafi perawinya Qalun Waras. 2 Ibnu Katsir perawinya Al-Bazi Kumbul. 3 Abu Amr perawinya Ad-Duri As-Susi. 4 Ibnu Amir perawinya Hisham bin Dakwan. 5 ya Asim perawinya Subah Hafaz. 6 Hamzah perawinya Kholaf dan Kholaf. 7 Al-Kisai perawinya Abdul Harith dan Duril Kisai. Duril Kisai dia itu meriwayatkan dari Abu Amr dan dari Al-Kisai. Orangnya sama, Neng. Tapi meriwayatkan beda. Nah, oke. Dia merawikan dua imam. Ini bacanya beda, Neng. Itu antara Ad-Duri untuk riwayat dari Abu Amr dan Ad-Duri dari siapa? Dari Al-Kisai. Sebagai contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu Ad-Duri dari Abu Amr. Tapi kalau Ad-Duri kita meriwayatkan dari Al-Kisai tidak An-Nas. Ya, An-Nas. Itu sebagai contoh aja. Ya. Dah. Contoh yang lain ya banyak namanya contoh ya. Ini tadi Imam 7 berikut perawi. Nah, Imam 7
Qiraat sab'ah tadi kan munculnya setelah 3 abad kemudian. Bahkan orang ya salah paham. Dikira Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sab'ah. Ya, qiraat sab'ah itu baru 300 tahun kemudian setelah turunnya Al-Quran. Masa Al-Quran diturunkan dengan orang yang 300 tahun nanti baru lahir. Itu bacaannya dipakai lah. Gimana logikanya? Enggak mungkin, enggak benar itu. Nah, kalau macam-macam bacaannya, yang mutawatir, yang terlestarikan sampai sekarang, ya itu adalah qiraat sam'ah dan qiraat 10 iya. Jadi saya ulangi. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan. Macam-macam bacaan itu yang terlestarikan hingga kini itu tinggal qiraat sam'ah dan qiraat 10. Yang tidak terlestarikan karena nggak ada mengkaji, karena dimakan zaman itu ada yang hilang. Loh, gitu loh. Ini supaya tahu kalian. Yang hilang itu ya hilang karena nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang mengkaji. Makanya kita belajar qiraat sam'an, qiraat 10, itu di antara manfaatnya adalah ikut andil, melestarikan dan menjaga kemudian bacaan Al-Quran yang mutawatir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Rasulullah. Kita ikut andil, kalau enggak kita ikut mengkaji, itu berarti pada kurun yang akan datang nasibnya seperti kayak qiraat-qiraat yang enggak terlestarikan tersebut. Akan hilang dari peredaran dunia. Oke? Kita selama ini tahu menghafal Al-Quran itu ikut andil menjaga Al-Quran. Iya, untuk riwayat Hafiz. Untuk riwayat yang lain, kalau nggak dikaji, nggak ada melestarikan, nggak ada yang menguasai, ya akhirnya asing. Seperti Quran, kita waktu masih sebelum ada MTQ segala itu, sebelum ada munculnya IKI, PTIQ, akhirnya orang mengira kalau bacaan Wadduha dibaca Wadduha itu baru lahir Quran Betawi. Ya nggak bener, dari mana? Supaya paham kita itu. Makanya diniati yang benar. Kita itu ya menjaga kemurnian bacaan macam-macam baca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Oke? Dah. Kiro Imam 7, Neng. Ya, qiraat apa atau qiraat 7 atau qiraat 10 itu macam-macam bacaan yang terlestarikan. Sekarang, Neng, tolong halaman 11 di kaidah qiraat 7. Udah ketemu? Ada alinea kedua, Neng. Ada perlu diketahui, atau itu alinea pertama apa kedua kayak gitu itu. Ya pertama ya, perlu diketahui, ada tulisan itu, Neng. Ada. Ya. Ya. Ya udah. Ini Neng. Ambil itu untuk pilih apa. Ini ya, oke. Udah, ya. 12 biji ya. Nanti langsung store. Bilang sama Mbak Dia apa. Kan masih ada yang 99 makro di situ. Itu loh yang coklat, Neng. Sampingnya itu kan. Ya, oke. Ada tamu, Neng. Oke. Coba kita lihat. Tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Saya Pak Yuranisa. Pak. Ya, Nurdita. Silakan, Neng. Baca. Yang lain yang belum terima buku, didengerin. Perlu diketahui bahwa bacaan suatu lafaz Al-Quran bila dinisbatkan kepada seorang imam qiraat, maka ia dinamakan qiraah. Dan karena makanya, yang Neng, disebut satu, Neng. Itu teman-teman waktu kuliah saya. Tolong disiapkan stabilo untuk nandain. Nah, ini penting ini. Nah, gitu loh.
Minimal apa atasnya apa-apa. Oh, ini sudah kita bahas dan harus ngerti. Ngerti maksudnya? Ya udah. Atau kalau belum sementara pakai pensil, tandai, pulpen terserah kan udah milik sendiri. Ulangi sekali lagi, Neng. Perlu diketahui. Perlu diketahui bahwa bacaan suatu lafaz Al-Quran bila dinisbatkan kepada seorang imam qiraat, maka ia dinamakan qiraat. Dan karena yang disebutkan imam qiraatnya, maka berarti bahwa bacaan kedua perawinya adalah sama atau tidak ada ikhtilaf. Sebaliknya, bila bacaan suatu lafaz Al-Quran dinisbatkan kepada salah satu perawinya, maka dinamakan riwayah. Dan ini berarti bahwa dalam bacaan lafaz tersebut pasti ada ikhtilaf antara kedua perawi dari imam qiraatnya. Sebagai contoh, umpamanya lafaz maliki dalam surat dibaca dengan menetapkan alif atau isbat alif sesudah mim oleh Asim dan Al-Kisai, yakni dibaca maliki. Ini berarti bahwa kedua perawi Asim, yakni Syu'bah dan Hafiz, dan kedua perawi Al-Kisai, yakni Abu Harith dan Duri Kisai, juga sama-sama membaca isbat alif sesudah mim. Contoh lain, umpamanya lafaz as-salata. Lafaz ini dibaca dengan taghliz lam atau menebalkan lam oleh Warash. Oleh karena Warash itu adalah salah satu perawi Imam Nafi, maka perawi yang lain dari Imam Nafi yaitu Qalun tentu tidak membaca lafaz tersebut dengan taghliz lam, tetapi dengan tarqiq lam atau menipiskan lam. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bacaan Imam Nafi terhadap lafaz as-salah itu? Maka jawabannya bahwa bacaan Imam Nafi menurut riwayat Warash adalah taghliz lam. Sedangkan bacaan Imam Nafi menurut riwayat Qalun adalah tarqiq lam. Dalam membaca Al-Quran, seringkali dipergunakan istilah riwayat maupun qiraat. Misalnya, umat Islam Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura membaca Al-Quran dengan bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Atau dapat dikatakan pula bahwa mereka membaca Al-Quran dengan bacaan qiraat Asim menurut riwayat Hafiz. Atau dapat pula dipakai istilah bacaan riwayat Hafiz. Dan apabila dipakai istilah bacaan Asim, maka ini sebagai tidak lazim. Demikianlah qiraat Al-Quran berkembang menjadi suatu ilmu tersendiri yang perlu dikembangkan oleh umat Islam. Ya, sudah. Gini, Neng. Jadi dari perlu diketahui ini tadi, saya jelaskan secara ringkas. Mungkin benar, makanya itu kalau nanti sudah itu dikasih tanda itu diulang berkali-kali. Penjelasan ringkasnya begini. Jadi bacaan Al-Quran itu ada istilah qiraat dan riwayat. Halo, kalau kita bilang qiraat, ya, itu boleh asal bacaan kedua perawinya sama. Bacaan kedua perawi sama, ya, itu boleh disebut qiraat. Jadi kalau qiraat itu dibangsakan kepada nama imam, Neng. Jadi nggak ada qiraat hafiz itu nggak. Istilah kayak gitu, kalau toh andai kata dipakai itu salah kaprah. Betulnya nggak tepat. Yang benar qiraat itu harus dibangsakan kepada nama imam. Kapan boleh disebut dengan bacaan imamnya? Ketika bacaan kedua perawinya sama, tidak berbeda. Kalau tidak sama, nggak boleh. Ya, dibilang imam itu nggak boleh. Jadi begini, ya umpamanya, Anda kalau ditanya Maliki Yaumiddin, siapa yang baca Maliki? Anda masih ingat nggak? Waktu kuliah dulu, Neng. Asim dan Al-Kisai ya, Pak? Asim dan Al-Kisai, betul. Nah. Halo.
Siapa, Neng, yang barusan jawab ini tadi? Mutia, Pak. Kelas Mutia. iya, Eh, 6C. kelas apa? Iya, 6C, Pak. 6C. Siapa? Kosmanya. Jelita. Tolong cerita, ya, dicatat ini dapat setengah, ya, setengah poin, Neng, karena mudah. Baik, Kiai. Nah, ya, nanti sekali lagi dilaporin siapa teman-teman satu kelas yang dapat poin, ya, sebelum UAS nanti. Catat, ya, ini tanggung jawab Kosma. Dengan saya urusannya banyak sekali, Neng. Nah, coba kita lihat, ya. Yang membaca Maliki itu Asim dan Al-Kisai. Asim itu imam kan? Al-Kisai imam. Disebut Asim dan Al-Kisai yang membaca Maliki. Isbat alif setelah mim atau menetapkan alif setelah mim. Maliki, Asim Al-Kisai. Imam. Itu berarti bacaan kedua perawi dari imam tersebut sama. Kalau Asim perawinya sama. Subah sama Hafiz. Berarti Subah sama Hafiz itu membaca Maliki Yaumiddin. Terus Al-Kisai berarti apa? Abdul Haris dan Duril Kisai itu Maliki Yaumiddin. Oke. Itu namanya kiroat Asim dan kiroat Al-Kisai. Bacaan dua perawi sama. Kalau nggak sama nggak boleh disebut kiroat Asim dan kiroat Al-Kisai. Contoh di situ di buku tadi. Waris. Halo, coba dilihat di buku. Waris itu membaca taglid lam pada as-sholata, yaitu as-sholata. Halo. Untuk kolon membaca tarkik lam as-sholata berarti as-sholata. Saya ulangi. Berarti as-sholata itu kolon membaca tarkik lam yaitu as-sholata. Waris membaca taglid lam yaitu as-sholata. Terus ditanya, wih, bagaimana kiroat Nafi? Kiroat Nafi, ya. Gimana ya itu? Nah, karena antara bacaan kedua hari nggak sama, antara kedua perawi tidak sama, maka jangan bilang, bagaimana bacaan Nafi? Ya, as-sholata. Duh, as-sholata tadi kan untuk waris. Kolonnya as-sholata. Nggak boleh kita menjawab bacaan Nafi. Harus diurai. Nah, dipecah. Bacaan Nafi menurut riwayat kolon as-sholata dibaca tarkik lam. Itu as-sholata. Bacaan kiroat Nafi menurut riwayat waris dengan taglid lam as-sholata. Halo. Begitu. Karena tidak sama antara bacaan kedua perawi. Atau cara jawabnya boleh juga begini. As-sholata itu bacaan siapa? Itu bacaan riwayat kolon dari Imam Nafi. Oh, gitu ya. Bacaan riwayat kolon dari Imam Nafi. Emangnya kalau yang bacaan riwayat waris dari Imam Nafi, as-sholata itu dibaca taglid lam, yaitu as-sholata. Oh, gitu. Emang beda ya? Iya, beda. Oh. Jadi enaknya ngomong akhirnya kalau kita orang Indonesia, itu bacaan siapa? Riwayat Hafiz, Pak. Riwayat Hafiz. Dari Imam Asim gitu. Kalau mau dikomplitkan, ya. Bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Sebetulnya kita boleh juga begini. Bacaan orang Indonesia itu menurut bacaan siapa? Bacaan kiroat Asim menurut riwayat Hafiz. Halo. Atau potong bacaan Hafiz. Nah, gitu. Atau riwayat Hafiz. Dah. Halo.
Paham? Nggak boleh. Bacaan asim nggak boleh. Karena bacaan asim antara bacaan subah dan hafaz kalau dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu nggak sama, Neng. Kepingin tahu di antara perbedaannya. Toha, gitu kita hafaz Toha. Jadi Toha dari Imam Asim kan. Itu kalau subah dari Imam Asim bacanya T, Imalah, Neng. Kaf, haya, insot. Kaf, he, ye, ain, sot. Hamim, khemim. Yasin, yesin. Itu bacaan subah. Kita hafazkan. Loh, padahal sama-sama dari Imam Asim. Maka keseluruhan Al-Quran dari awal sampai akhir untuk Asim ya, berarti subah dan hafaz itu nggak sama antara subah dan hafaz, jauh. Kalau yang sama juga banyak, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq itu sama antara subah dan hafaz. Jadi kita boleh menjawab bacaan Nafi, bacaan Asim. Ayo baca bacaan Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah seperti kita. Malik yang binti waladhdallin seperti yang kita baca selama ini. Bacaan siapa? Bacaan Asim itu. Loh, memang bukan hafaz. Oh enggak. Subah mah hafaz sama, maka boleh kita menyebut bacaan imamnya yaitu Asim. Kalau nggak boleh bisa bacaan Asim menurut riwayatnya. Paham? Berarti harus diurai gitu. Oke? Nah, karena berarti bacaan Al-Quran itu ya, nama bacaan Al-Quran itu dibangsakan, disandarkan, dinisbatkan kepada nama perawi, bukan pada nama imam. Saya ulangi, bacaan macam-macam bacaan Al-Quran itu dibangsakan kepada nama perawinya, bukan kepada nama imamnya. Halo. Berarti kita belajar qiraat sam'ah itu ya, kita belajar berapa macam bacaan Al-Quran. Halo. Kita belajar qiraat sam'ah itu berapa macam bacaan Al-Quran yang kita pelajari. Siapa yang bilang 14? Rini, Pak. Oke, kenapa Rini 14? Karena setiap imam itu punya 2 perawi, Pak. Ya, benar. Oke, dapat separuh apa? Separuh poin. Ini Kosma kan? Jadi catat sendiri. Ya, oke, benar itu ya. Jawaban yang benar berarti kita harus memahaminya bahwa bacaan Al-Quran ya, yang kita pelajari, yang biasa disebut belajar qiraat sam'ah, itu bukan 7 macam bacaan Al-Quran, Neng. Ditanya, belajar qiraat sam'ah ya? Iya. Itu 7 macam bacaan Al-Quran ya? Nah, sama-sama nggak benar. Yang tanya nggak ngerti, yang tanya juga nggak tahu. Ya, klop, sama-sama nggak tahu. Yang benar apa? Belajar qiraat sama? Iya. 7 macam bacaan? Enggak. 14 macam bacaan Al-Quran. Nah, baru tahu kan? Nah, kalau Anda belajar qiraat sama? Iya. Itu belajar bacaannya Imam 7 ya. Iya lah, benar itu. Kita belajar bacaannya Imam 7. Bukan 7 macam bacaan. Lain loh ya. Kalau bacanya qiraat sama bacaan Imam 7, nah imam bacaan antara dia masing-masing imam punya 2 perawi, padahal masing-masing perawi dari seorang imam itu nggak ada yang sama satu Al-Quran. Kalau kita teropong dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nggak ada yang sama itu antara 2 perawi dari seorang imam. Satu pun nggak ada. Ya, berarti kalau nggak ada,
keseluruhan Al-Quran dari awal sampai akhir itu berapa? 14 macam bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai keliru kita yang sarjana Al-Quran aja nggak paham, nggak ngerti. Bagaimana orang awamnya? Ya, oke, coba kita lanjutkan. Kalau 14 macam bacaan Al-Quran, kita ini untuk belajar 14 macam bacaan Al-Quran dari kolun, wares, ya, kolun, talqin musyafah kepada seorang ustadz atau seorang kiai atau ke seorang syekh. Nggak usah dengan hafalan, tapi dengan binador. Tapi kita harus sudah tahu hukum-hukum tajwidnya. Karena tajwid itu berarti tajwid nanti kita di Indonesia. Maisura itu kan saya tulis menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim Thoriqnya As-Satibiyah. Itu satu-satunya belajar tajwid yang ada namanya. Biasanya tajwid. Padahal tajwid itu 14 macam tajwid, Neng. Tajwidnya kolon, tajwidnya waris, tajwidnya Hafiz, tajwidnya subah, tajwidnya asusi, tajwidnya aduri, tajwidnya kholat, tajwidnya kholat, asusi. Nah tuh, masing-masing punya tajwid sendiri, Neng. Ini kita tajwid, ngeblank, kemana itu? Ini nggak ngerti pilah-pilihnya. Oke? Nah, jadi kita ini seharusnya belajar qiraat sampai tidak kayak gini. Ini sudah ala sekarang, ala zaman kini. Seharusnya belajar qiraat sama itu talaqi musyafahah satu perawi dari imam siapa? Perawi ini kolon, setor, khatam, selesai baru wares. Wares dari awal sampai akhir Al-Quran, setor, khatam, baru ganti. Al-Bazi dari awal sampai selesai khatam, baru Al-Kumbul. Kumbul selesai Ad-Duri Wasusi. Ngerti masih? Berarti 14 kali khataman. Sekarang kalau kita lihat, kita umpamakan aja. Seharusnya kalau talaqi musyafah itu pertemuannya harus tiap hari, Neng. Kalau di pesantren, seperti pesantren itu setelah maghrib dan setelah isya. Halo. Umpamanya santrinya atau muridnya itu sekitar 30. Dan apa yang kita setorkan itu kepada guru, pada kiai, ya, itu dengan binador, kira-kira sekali setor itu dengan binador itu bisa berapa halaman, Neng? Kira-kira aja. Halo, bisa berapa halaman? Perkiraan aja lah. 1 halaman, Bapak. 1 halaman, lebih lah. Kita murahin 2 halaman, Neng. Pura-puranya ya itu ilmunya sudah ada, tajwidnya sudah oke. Tinggal setor aja, mentasbihkan aja ke seorang guru. Ya kayak Anda hafes kayak gini lah, ya pura-puranya aja. Ya. Anda sudah ngerti keilmuannya, tajwidnya, tahu ikhfa idharanya, panjang pendeknya, ya, pengucapan hurufnya, tebal tipisnya dan lain sebagainya. Nah, itu berapa? 2 halaman sekali setor. Padahal setornya maghrib, setelah maghrib dan setelah subuh 2 kali. Berarti sehari semalam dapat berapa? 4 halaman. Berarti seminggu dapat berapa? Itu 1 juz berarti berapa? Berapa hari? 5 hari, Pak. 5 hari, 1 juz. Enaknya ngomong seminggu 1 juz. Nah, supaya enak ngitungnya ya, Neng. Kalau seminggu 1 juz, berarti sebulan dapat berapa?
4 juz, Pak. Juz. Oke. Kalau 4 juz, 30 juz berapa bulan, Neng? Delapan bulan. 8 bulan. Oke. Itu kisaran, Neng. Kita anggap aja, ya kita itu, wah, waktu kita gunakan seefisien mungkin, bukan 8 bulan. Setengah tahun atau 6 bulan, khatam satu riwayat. Ini pura-puranya yang ngitung, mau ngitung di atas meja aja ini. Jadi setengah tahun satu riwayat. Kalau di riwayat, setengah tahun. Kalau setahun berarti berapa riwayat? 2 riwayat, Dua Pak. riwayat. Kalau satu imam. Ya toh? Iya, Pak. Berarti kalau 7 imam berapa tahun, Neng? 3,5 tahun, Pak. Ya, tidak itu. Setengah 7 tahun satu riwayat, Neng. 3,5 tahun. Iya, benar. 3 Lah, tahun. 7 tahun. 7 tahun, Pak. juta. 7 tahun. Setengah tahun itu satu riwayat, Neng. Kalau 2 riwayat namanya 1 tahun. 2 riwayat berarti 1 imam, Neng. Berarti 7 imam 7 tahun. Halo. 7 tahun itu berapa kali pertemuan, Neng? Tadi pertemuannya 1 hari 2 kali. Halo. Halo. 365 kali 14, Pak. 60, oke. Kita ngitungnya waktu setor yang kita karena banyak libur ini dan itu, repot ini dan itu kita hitung 300 hari. 300 hari 2 perawi atau 1 imam. Halo. Nanti maksudnya? Tahun. Berarti 300 kali 7 berapa? 2.100, Pak Kiai. 2.100. Oh, kok ganjil ya? 2.000 aja. 2.000 pertemuan. Halo. 2.000 pertemuan itu sudah 14 riwayat atau 7 imam. Sekarang. Oke, ya. Sudah kita ringkas-ringkas loh. Kita kasih murah sekali tadi. Yang seharusnya 8 bulan tadi. Halo. Kita hitung supaya mudah menghitung aja. 2.000. Terus Anda belajar mulai semester 2 sampai semester 7. Berapa semester, Neng? Halo. 6 6 semester. semester, Pak Kiai. Berapa? 6 6 semester. semester. 6 semester. 1 semester itu berapa kali pertemuan, Neng? 15. Oke, 15. Oke. 15 kali 6 semester berarti. 15 kali 6 berapa pertemuan jumlahnya, Neng? 90, Pak Kiai. Kita bikin 100, Neng, supaya enak ngitungnya. Ya. Seharusnya 2.000 kali pertemuan, kita pertemuan hanya 100 kali. Itu dapat ampas atau enggak, Neng? Baru tahu kan? Ampas saja enggak dapat, Neng, itu. 2.000 kok. Seperberapanya kalau cuma 100. Kalau satu botol 1 sendok dapatnya, Neng. Nah, ini supaya kalian bisa ngangkulasi gitu loh. Jadi memang seharusnya belajar Quran itu waktunya, ya. Waktunya harus banyak. Coba kita dalam penjelasan
penjelasan sejarahnya Kiai Munawir belajar di Mekah selama 13 tahun. Kiai Arwani belajar di Kiai Munawir selama 14 tahun. Itu pun harus hafal Al-Quran dulu secara baik, lancar. Baru diperbolehkan belajar Quran. Nah, kita ini sudah seminggu sekali. Sudah itu gabung itu di tabuh kentongan dulu baru datang. Konsentrasi juga enggak, istiqomah juga enggak. Terus kita mengimpikan katanya menguasai qiraat sab'ah. Ngimpi aja enggak ada itu. Apalagi kenyataan. Nah, itu hitungan di atas meja kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan yang kelihatannya kayak gini, karena pola pengajaran seperti ini tuh di Indonesia baru di kita-kita ini. Alhamdulillah ada dosennya, siapa dulu yang ngajar? Halo? Imut, apa lagi? Mbak Iha. Apa lagi? Burhan. Romlah. Wih. Ya, Bu Romlah itu yang ngajar pertama saya Imut. Kalau yang ikhlas kali itu sudah muridnya Bu Romlah. Gitu loh. Itu membuktikan bahwa pola pengajaran, belajar, kajian seperti yang kayak gini itu asal Anda serius, Anda fokus, Anda istiqomah, insya Allah bisa. Nggak ada alasan. Harus 2.000 kali pertemuan tadi. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Seharusnya kita belajar qiraat sama itu harus hafal bait katibiah 1172 bait. Udah hafal Al-Quran 30 juz. Istiqomah setiap hari. Tahu itu kitab gundul membacanya. Nah, Anda semuanya blank. Terus mengimpikan, wah harus ini. Kalau nggak bisa berarti yang nggak benar yang ngajar. Yang nggak bisa enak aja. Nah, tuh, saya tahu hitungan di atas meja, fakta di lapangan itu kayak kita. Oke? Nah, maka dari itu ya, ini nanti oleh karena masih ada yang belum menerima bukunya, nanti ya kita belajar qiraat sab'ah itu asal Anda memperhatikan pola-polanya. Nanti saya kasih waktu pola-polanya. Ya. Kaidah qiraat 7 yang menulis syarah Satibiyah itu pertama kali itu dari rahim Iiki. Ya, yang sekarang ngomong di depan kalian ini itu pertama di Indonesia. Walaupun kaidah qiraat 7 itu baru 3/4-nya yang sudah jadi. Tinggal 1/4. Ini masih, kalau ada waktu masih terus saya tulis ini. Ya, doakan mudah-mudahan saya selesai menulis ini. Ini satu-satunya di Indonesia yang menulis syarah Satibiyah itu ya dari Iiki, Neng. Orang lain banyak yang berminat, yang kepingin mempelajari Satibiyah itu kayak apa, syarah seperti apa. Yang dalam Iiki sendiri nggak tahu nggak syarah Satibiyah kayak apa. Yang mana ya? Ditanyakan, la ilaha illallah. Itu bukan memalukan, Neng. Plus memilukan. Itu kasihan banget. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, Neng. Berarti belajar qiraat sama itu dalam rangka ikut andil memelihara kemurnian, kelestarian, macam-macam bacaan yang mutawatir yang diturunkan Allah SWT melalui Jibril pada Rasulullah SAW. Jadi kita belajar itu ikut melestarikan. Kalau nggak ada yang mengkaji, nggak ada yang melestarikan, dalam kurun tertentu yang akan datang itu akan hilang dari peredaran di atas bumi ini, terutama bumi Indonesia,
Dan itu sudah pernah terjadi. Ya, yang dalam penjelasan kemarin itu baru dikenal kembali ketika ada munculnya IIKI dan PTIKI mengambil apa? Syekh dari Mesir. Pertama Syekh Said Syarif, kedua Syekh Abdul Qadir Al-Latif. Itu pun karena memerlukan biaya. Setelah kolab IIKI, PTIKI, akhirnya dipulangkan. Setahun vakum. Untungnya ada yang depan kalian ini datang. Tidak ada akar rotan, tidak ada rotan akar pun jadi. Yang asalnya hidungnya mancung keluar, yang menggantikan adalah hidungnya mancung ke dalam. Nah, coba. Oke, dah. Ini hati yang ikhlas, ya, insya Allah. Jadi tidak benar kalau belajar qiraat sab'ah itu kita belajar 7 macam bacaan Al-Quran, tapi 14 macam bacaan Al-Quran. Oke, siapa yang mau tanya? Nah, nanti macam-macam bacaan Al-Quran diturunkan macam-macam bacaan. Biasanya orang begini. Biasanya orang Indonesia, apa macam-macam bacaan itu tidak berubah makna. Ayo. Biasanya kan gitu. Berubah makna enggak, Neng? Kalau tanya gitu gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Salah enggak apa-apa, Neng. Silakan. Ayo, yang mencoba. Halo, ayo silakan. Mau mencoba, Neng? Enggak ada yang berani. Bah, Pak, bisa. Apa? Nur Syifa, Pak. Bisa merubah makna. Gimana Nur Syifa? Contohnya di kata Maliki kan Saya nggak kalau tanya kok. Nggak tanya contoh. apa, Pak? Mempengaruhi makna enggak? Udah gitu aja dulu. Mempengaruhi, Pak. Eh? Mempengaruhi. Pengaruhi. Waduh. Pengaruh makna ya. Berarti maknanya berubah dong berarti. Contohnya, Neng. Nah, baru ini. Jangan langsung makan di tengah. Keliru tangan orang, dicaplok orang itu nanti. Gimana? Contohnya di apa? kata Maliki itu yang bacanya kalau Maliki itu kan artinya sendiri kan raja atau yang memiliki gitu ya, Pak. Kalau Maliki itu mulkun atau kerajaan. Mana maksudnya, Neng? Oke. Dah. Ada yang lain? Dah, oke. Untuk menghargai Nur Syifa dapat 0,5 poin. Siapa ini? Kosmanya. Baik, Bapak. Siapa? Kosmanya baik Bapak. Itu gimana ceritanya? Rini, Pak. Tapi Ini diganti tolong Rahmi. ini dicatat. Jadi pertanyaan nama jawaban yang cocok, Neng. Banyak siapa? Jawabannya apa tadi? Baik, Pak. Mana nggak cocok tanya nama jawaban. Oke. Dari ini tadi Nur Syifa dapat 0,5 poin. Dah. Jawabannya begini, Neng. Kasih. Apakah macam-macam bacaan itu mempengaruhi makna atau tidak? Macam-macam bacaan dalam Al-Quran itu ada yang mempengaruhi, ada yang mempengaruhi, ada yang saling menguatkan, ada yang tidak mempengaruhi juga tidak menguatkan.
Gimana? Saya ulangi. Ada yang mempengaruhi makna, ada yang saling menguatkan, ada yang tidak ada pengaruhnya baik makna maupun penguatan makna. Contoh sekarang, yang tidak ada pengaruh makna maupun penguatan di antara umpamanya ya wadduha sama wadduhe itu nggak ada urusan dengan makna, Neng. Jadi menguatkan juga enggak. Oh, yang lebih kuat yang wadduha, yang wadduhe enggak ada itu. Semuanya sama itu. Maknanya sama. Nggak pengaruh. Itu contoh, oke. Fil ardi dengan fil ardi atau fil ardi. Ada takik, ada sakta, ada anakel. Sama aja, Neng. Oke. Nah, alaihim, alaihum, alaihimu. Sama aja, Neng. Oke. Nah, ada lagi yang saling menguatkan, Neng. Saling menguatkan itu apa? Tadi yang oleh Nur Sifat tadi. Malik itu yang menguasai. Malik yaumiddin, bahwa Allah itu yang menguasai atau memiliki tadi. Milik kan berarti menguasai kan. Menguasai atau memiliki, yang menguasai hari kemudian. Hari kiamat itu Allah itu menguasai. Malik. Tapi ada bacaan maliki. Malik itu yang merajai. Oh, hari kemudian. Berarti Allah itu menguasai hari kiamat atau merajai hari kiamat? Juga merajai, juga menguasai. Begitu lah. Saling menguatkan kan berarti ya. Banyak di dunia ini kuasa tapi nggak jadi raja. Ya toh? Banyak di dunia ini jadi raja tapi tidak kuasa. Pengen tahu raja tapi nggak kuasa. Contohnya, halo, raja jalanan. Oh, aduh. Raja singa. Raja singa malah jadi penyakit. Ada lagi apa? Anda yang dari Jawa pernah dengar wayang orang? Halo, kesenian wayang orang pernah dengar? Wayang orang itu banyak rajanya itu. Tak punya kuasa. Jadi raja Majapahit, dia apa? Jadi raja-raja. Nggak punya kuasa itu. Nah, itu contoh aja. Terus ini yang apa? Saling menguatkan. Yang mempengaruhi makna apa? Lamastum aula mastumun nisa. Bacaan yang lain aula mastumun nisa. Lamastum. Lamastum itu apa artinya? Menyentuh. Menyentuh perempuan. Laki perempuan. Aduh, kita sudah wudu. Ya. Laki perempuan sudah wudu, tahu-tahu menyentuh ya kulitnya wanita. Ya. Nah, menyentuh ya. Pokoknya menyentuh aja tanpa ada tabir ya. Menyentuh. Mau kalian itu ada syahwat, nggak ada syahwat, itu batal. Jadi umpamanya ya, ada orang laki-laki menyentuh kulitnya nenek-nenek umurnya 90 tahun. Ya batal dia. Nenek-nenek itu nisa juga lama menyentuh kulit. Kalau lamastum artinya apa? Saling menyentuh. Halo, saling menyentuh. Konotasinya apa? Kalau saling menyentuh itu apa? Ada syahwat, Neng. Ada syahwat, dia baru apa? Baru batal.
Makanya yang diambil oleh Imam Syafi'i lamastum ini. Yang penting menyentuh. Jadi Syafi'i itu laki-laki nyentuh nenek-nenek umur 90 tahun atau 100 tahun batal. Ya, rugi ongkos itu. Tapi kalau lamastum saling meraba, saling menyentuh, itu kan berarti ada syahwat. Ngapain kalau saling meraba kalau nggak ada syahwat kurang kerjaan? Ngerti? Nah itu loh. Nah, jadi, berarti itu maknanya berbeda ya. Penafsirannya juga berbeda. Nah ini contoh. Nanti ya di situ nanti insya Allah minggu depan yang mempengaruhi makna nanti akan saya ulangi juga. Yang mempengaruhi makna itu atau saling menguatkan makna itu yang berhubungan dengan farsul huruf. Kalau yang kaidah usuliyah berkaitan kaidah usuliyah itu enggak ada yang mempengaruhi makna atau saling menguatkan makna sekali enggak ada. Makanu yaktibun maklum. Makanu yukatibun ilmu ta'addi. Itu maknanya nanti akan berbeda. Pengertiannya berbeda. Oke. Wama yakta'un wama yukhadi'un berbeda. Oke. Wa arjulakum wa arjulikum berbeda nanti. Oke. Nah, itu urusannya dengan farsul. Kalau yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu enggak ada ja'a, ya. Aro'aita. Tak ada urusan itu dengan makna. Sama semua itu. Oke? Nah, sekian. Mudah-mudahan ya. Tadi ya yang enggak hadir tolong dilaporkan ke saya itu untuk kepentingan nilai UAS. Tapi sekarang tolong di-screen untuk laporan ke fakultas itu untuk urusan Anda bisa ikut UAS atau tidak. Kalau saya urusannya dapat nilai berapa. Bahkan termasuk masuk siakat atau tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Terima kasih, Kiai.